Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mata kuliah teknologi rempah dan bahan penyegar, insya Allah kita memasuki kuliah terakhir ya sebelum UTS, nanti setelah UTS bersama Pak Syawal. Nah, pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang komposisi coklat, jenis-jenis coklat, bagaimana sejarah coklat, dan sebagainya. Nah, kemudian kita pada pekan ini akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelum memulai kuliah, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin kita sampai ini sudah. Nah, ini ya, kita sudah pengolahan komposisi biji kakao sudah. Nah, kita sudah mempelajari pengolahan biji kakao primer, yaitu pengolahan dari pasca panen ya, dari pemanenan biji kakao sampai menghasilkan biji kakao. Nah, selanjutnya akan kita pelajari pengolahan biji kakao tahap sekunder. Nah, pengolahan biji kakao tahap sekunder ini diawali dengan pembersihan biji kakao. Jadi biasanya kan biji kakao setelah diolah dengan pengolahan secara primer, kemudian disimpan untuk selanjutnya diolah secara sekunder sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, misalnya seperti itu. Nah, tahap pertama adalah pembersihan biji kakao, di mana mungkin saja dalam tahap pengolahan primer atau tahap penyimpanan masih ada kotoran-kotoran yang ada di dalam karung tempat kita menyimpan biji kakao tersebut, sehingga pembersihan biji kakao ini berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Nah, kalau di luar negeri ada yang menggunakan mesin, akan tetapi memang untuk di Indonesia masih dilakukan secara manual ya di tingkat petani. Nah, yang menggunakan mesin ini biasanya menggunakan teknik atau prinsip pemanfaatan ukuran ya, perbedaan ukuran gitu. Jadi nanti di grade berdasarkan sifat fisik ukuran, kemudian nanti kotoran akan terpisah gitu dari biji kakao tersebut. Kemudian ada juga yang menggunakan sifat magnet logam dan non-logam antara biji kakao dan kontaminannya gitu. Nah, alatnya ini seperti pengayak bertingkat gitu ya. Jadi seperti dia dialirkan gitu ya ke lempengan panjang yang lempengan tersebut pengayak ya yang bertingkat. Jadi akan tersaring berdasarkan ukurannya. Jadi pada tingkat 1 misalnya ukuran berapa dia akan tersaring, kemudian selanjutnya sampai terpisah berdasarkan ukuran dan terpisah juga kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya proses yang sangat penting pada tahap pengolahan biji kakao adalah tahap penyangraian, di mana tahap ini sangat menentukan aroma maupun rasa begitu ya, warna yang nantinya akan menentukan kualitas dari produk coklat. Nah, suhu penyangraian ini antara 105 sampai 102 derajat Celcius dengan waktu 10 sampai 30 menit. Nah, pada tahap penyangraian ini banyak terjadi reaksi-reaksi kimia seperti reaksi Maillard sehingga warna biji kakao juga berubah, kemudian reaksi-reaksi yang lain ya sehingga membentuk rasa dan aroma yang memang kita inginkan. Nah, kemudian
Ini adalah alatnya ya, ini dalam skala besar ya, ini skala besar, ini skala kecil, apa namanya, penyampaian. Atau yang, apa namanya, yang sangat sederhana mungkin di tingkat petani, bukan di pabrik ya, itu bisa pakai wajan biasa begitu aja, disangrai begitu. Cuman memang untuk suhu tidak, terlalu terkontrol begitu ya. Nah, Eee, kulit luar dari biji yang telah disangrai itu, akan kering ya, karena pemanasan lebih dari 100 derajat Celcius, nanti kulit luarnya kering, pecah-pecah, kemudian lepas dari biji. Nah, proses ini dinamakan proses winnowing, ya, pengeluaran kulit, kulit biji ya yang sudah kering dan pecah-pecah. Nah, kemudian dari proses ini, eee, akan dihasilkan biji tanpa kulit ari yang kita sebut sebagai nib. Ya, nib. Jadi nib itu adalah biji kakao yang sudah matang, sudah disangrai dan sudah terpisah kulit arinya melalui proses winnowing. Nah, ini reaksi yang terjadi ya di pada saat proses penyangraian. Ini bentuk fisiknya setelah disangrai, kemudian eh, kemudian ini adalah proses yang terjadi, yaitu degradasi asam amino di sini, aldehid menjadi aminoketon, kemudian asam aminoketon ini diubah menjadi pirazin. Pirazin ini yang membentuk apa namanya, senyawa yang membentuk aroma khas pada kopi. Selanjutnya, nib tersebut dilakukan proses alkalisasi. Alkalisasi ini proses yang mencampurkan biji nib dengan larutan basa seperti kalium, natrium karbonat, bikarbonat, dan sebagainya. Nah, ini juga dilakukan untuk meningkatkan atau optimalisasi kualitas warna dan flavor dari kakao bubuk nantinya. Nah, alkalisasi ini yaitu perendaman dengan larutan basa dilakukan pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, setelah disangrai, dialkalisasi, kemudian dilakukan refining. Refining itu adalah penggilingan nib atau pengecilan ukuran biji coklat. Nah, nib yang digiling akan berubah menjadi cairan atau adonan kental. Ya, atau kita sebut setelah digiling ini kita sebut sebagai coklat murni atau massa coklat. Nah, untuk kakao dengan kandungan yang kandungan lemaknya tinggi, oh ya tadi kan dalam bentuk biji ya, terus kemudian digiling, kenapa menjadi cairan atau adonan kental karena kandungan lemak yang ada di dalam biji coklat tersebut. Nah, untuk kandungan lemak dengan maksud saya untuk kakao dengan kandungan lemak yang tinggi, nib ini dipres terlebih dahulu untuk mengeluarkan sebagian lemaknya. Ya, nibnya dipres. Nah, lemak tersebut kita sebut sebagai butter. Nah, kemudian sisa dari pengepresan ini digiling. Tapi bukan berarti digiling ini tidak ada lemaknya, masih ada lemaknya, tapi kandungan lemaknya sudah turun karena sudah dipisahkan dari butter ini. Nah, setelah digiling, kita sebut sebagai bubuk coklat. Jadi biji kakao bisa menghasilkan butter dan bubuk coklat. Nah, kemudian nanti ketika kita olah menjadi produk, maka masa kakao ini ya, hasil penggilingan ini biasanya dicampur kembali dengan butter, tapi dengan komposisi tertentu sesuai dengan formulasi apa namanya perusahaan gitu. Jadi menginginkan karakteristik yang seperti apa, dari segi biaya bagaimana, itu kemudian diatur, kemudian nanti dicampurkan kembali berapa persen butter yang akan dicampurkan di masa kakao sehingga menghasilkan produk coklat yang diinginkan. Ini alat refining-nya.
dalam bentuk roll di sini. Nah, ini adalah untuk mempermudah ya, mempermudah kita mengingat bahwasanya nib tadi ya, nib adalah biji kakao yang sudah dihilangkan kulit arinya ya, sudah dihilangkan kulit arinya dalam proses penyangraian. Setelah proses penyangraian, kemudian ketika dipres, ketika di-grinding, ini, ketika lemaknya tinggi, kemudian dipres dulu, nanti menghasilkan lemak kakao dan cake atau apa namanya, coklat tadi ya, bubuk coklat. Kalau sebelum digiling namanya cake, terus kemudian nanti ketika digiling namanya bubuk coklat nih. Ketika digiling namanya bubuk coklat. Sedangkan kalau langsung digiling, langsung di-grinding maksudnya langsung dihaluskan, itu kita sebut sebagai pasta coklat. Jadi kandungan lemak dari pasta coklat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan coklat bubuk atau cake gitu ya. Karena cake dan coklat bubuk ini sudah dipisahkan dengan lemak kakao. Nah, ini adalah beberapa produk coklat yang sering kita temui, ada dark coklat, milk coklat, white coklat, di mana ketiga jenis coklat ini, ketiga jenis bubuk coklat ini yang membedakan adalah persentase dari komposisi penyusunnya ya, di mana dark coklat ini memiliki lebih banyak persentase massa kakao, yaitu sebesar 40%, kemudian susunya sebesar 12%. Kemudian maaf, massa susu massa massa kakao sebesar 40%, butternya 12%. Jadi campur lagi dengan butter 12%. Tanpa ada penambahan bubuk susu ya. Kalau milk coklat karena dia namanya juga milk, jadi ditambahkan susu 20% dan persentase antara massa kakao hanya 12%, butternya 19%. Nah, untuk white coklat karena ingin menghasilkan coklat dengan warna putih, maka tidak mencampurkan massa kakao ya, sehingga tidak warnanya tidak terbentuk coklat gitu ya, hanya dicampurkan butter atau lemaknya tadi ya, lemaknya sebesar 23%, kemudian dicampur dengan susu. Itulah kenapa warnanya tidak coklat gitu, tapi rasanya coklat karena dia mengandung 23% kakao butter kakao. Nah, itu adalah produk antara gitu ya, sudah jadi produk tapi kebanyakan masih diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah proses konching atau pengadukan. Konching ini dimaksudkan untuk apa namanya, menghasilkan aroma, tekstur, dan adonan yang baik gitu untuk diolah lebih lanjut. Nah, konching ini dilakukan dengan mengaduk adonan coklat pada suhu 45 sampai 100 derajat Celcius selama 4 sampai 24 jam dengan alat konching ya. Ini alat konchingnya. Jadi dia pengaduk gitu ya. Ini pengaduknya di sini terus kemudian muter ya untuk apa namanya menghomogenkan tekstur dari si adonan coklat. Kemudian penambahan butter juga di sini dilakukan sehingga yang dihasilkan adalah adonan yang halus, lembut, serta mengkilap karena adanya penambahan dari butter tadi. Nah, setelah proses konching, selanjutnya ada proses tempering. Nah, tempering ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk kristal coklat dari bentuk alfa menjadi bentuk beta prime, memungkinkan coklat meleleh pada suhu tubuh. Jadi si bentuk beta prime ini adalah bentuk di mana suatu bahan ketika dimasukkan ke dalam mulut kita itu dia meleleh, tapi ketika ditaruh di ruangan dia masih berbentuk apa namanya masih stabil begitu ya. Nah, tempering ini harus dilakukan secara sempurna. Jadi tempering ini kalau secara manual ini dengan lempengan apa namanya lempengan stainless ya, lempengan stainless. Kemudian kita kayak mendeder-dederkan adonan coklat itu berulang-ulang gitu, bolak-balik gitu, sehingga apa namanya dihasilkan coklat yang
tadi memiliki kestabilan atau bentuknya menjadi beta prime. Nah, tempering ini harus dilakukan, secara sempurna, karena jika tidak sempurna, maka, coklat ini akan meleleh sebelum masuk ke mulut. Tapi jika berlebihan, maka akan menghilangkan sifat mengkilap ya, tidak terlalu mengkilap dan, terjadinya fat bloom atau bercak-bercak putih pada, coklat karena proses tempering yang berlebihan. Ini jika tempering menggunakan, mesin gitu ya. Jadi apa namanya, seperti ya mendeder-dederkan aja gitu ya. Jadi, untuk membentuk tekstur yang lebih sempurna. Kemudian setelah tempering, selanjutnya adalah pencetakan sesuai dengan, bentuk yang diinginkan. Kalau homemade biasanya masih menggunakan manual, terus kemudian kalau, apa namanya, di pabrik sudah menggunakan, mesin untuk dicetak gitu ya. Nah, ini produknya ya, tadi, sudah, kita kenalkan tadi ada bubuk coklat, tadi bubuk coklat ingat adalah nib yang kemudian dipres, dipisahkan butternya, kemudian, eee, kita dapatkan cake, kemudian cake-nya itu kita giling jadilah bubuk coklat. Lemak coklat ini adalah nib yang, dipisah dari cake-nya ya. Selanjutnya di sini ada pasta coklat. Pasta coklat adalah nib yang, langsung di-grinding gitu ya, sehingga masih, apa namanya, lemak coklatnya ini masih banyak, sehingga menghasilkan tekstur yang seperti ini. Kemudian ada coklat compound. Coklat compound ini nanti, dicampur dengan beberapa bahan ya, nanti kita, lihat apa saja, terus kemudian ada converter juga. Nah, ini jelaskan satu-satu ya. Lemak kakao, ini tadi dikeluarkan dari inti biji dengan cara digempa. Kemudian lemak kakao ini eee, merupakan lemak nabati ya, karena berasal dari kakao, sifatnya unik, jadi dia itu tetap cair pada suhu di bawah titik, bekunya, gitu. Nah, lemak kakao ini warnanya putih kekuningan, baunya juga khas coklat, rasanya juga berbeda ya dari lemak, hewani, rasanya juga khas coklat ya. Dia rapuh pada suhu 25 derajat Celcius, dalam air dia tidak larut ya, karena dia lemak, kemudian dia sedikit larut pada, alkohol dingin. Nah, kandungannya adalah, gliserida, asam-asam lemak seperti stearat, palmitat, oleat, ataupun linoleat. Ini bubuk coklat ya, hasil dari penggilingan penggiling inti, hasil dari penggilingan cake tadi ya. Nah, setelah digiling biasanya untuk mencapai, bubuk yang seragam itu dilakukan pengayakan ya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, yang perlu dicatat adalah suhu. Suhu dari apa namanya pemrosesan ini harus dikontrol. Karena biji kakao ini kan cake ini masih terdapat lemak ya, masih terdapat lemak sehingga harus dikontrol suhunya. Karena ketika suhunya terlalu tinggi, maka akan meleleh apa namanya bijinya akan menjadi lengket-lengket begitu ya, sehingga mesin penghalusnya itu tidak bisa bekerja secara optimal. Tapi ketika suhunya terlalu rendah, maka fraksi gliserida tidak stabil, sehingga bubuknya juga akan menggumpal begitu. Jadi suhunya harus pas. Kemudian ini pasta coklat tadi ya, hasil dari penggilingan nib. Tahap pelumatannya adalah menggunakan mesin pelumat tipe silinder ini ya, pemasta ya, mesin pelumatnya, pemasta kasar ini. Nah, terus setelah dari sini ke sini, pemasta halus itu. Suhu juga tetap dikontrol ya, karena mengingat tadi bahan yang kita olah adalah bahan yang masih memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Nah, ini coklat converter. Nah, coklat converter ini adalah produk coklat di mana dicampur masa coklat ya atau kakao mas dengan
massa butter atau lemaknya gitu ya. Kandungan lemaknya itu berkisar antara 32 sampai 39% yang dicampurkan lagi ke dalam untuk menghasilkan produk ini. Nah, ini merupakan coklat yang cukup mahal gitu ya karena tergolong murni begitu. Presentasi lemak kakaonya juga cukup tinggi. Nah, dia juga bertahan baik pada suhu 20 sampai 22 derajat Celcius. Nah, untuk diolah dia masih memerlukan proses tempering. Nah, ini coklat compound. Coklat compound ini adalah kakao powder ya, coklat bubuk. Jadi kalau tadi koko emas ya, kalau masa coklat, kalau ini serbuk coklat, bubuk coklat yang dicampur dengan lemak nabati, baik lemak nabati dari coklat itu sendiri, butter, atau bisa juga dicampur dari lemak nabati yang lain. Kemudian biasanya juga dicampur gula ya. Coklat ini mampu bertahan pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ketika akan dikonsumsi tidak perlu menggunakan proses tempering. Dari segi harga juga cukup murah ya dibandingkan dengan coklat manufaktur. Nih, untuk coklat kompon biasanya kita temui ada yang plain atau baking coklat. Terbuat dari pasta coklat tanpa gula, terus kemudian ada yang coklat manis ditambahkan dengan gula, terus kemudian ada coklat susu ditambahkan lagi dengan gula, susu gitu ya, atau perasa vanila, white coklat. Nah, oke. Kita selama ini hanya mengenal coklat itu memiliki lemak yang cukup tinggi, ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi di sisi lain juga coklat memiliki kandungan kimia yang sangat bermanfaat, yaitu adanya beberapa senyawa, antaranya adalah asam oleat. Asam oleat ini adalah salah satu jenis lemak, asam lemak yang tak jenuh ya. Biasanya asam oleat ini kita temukan di minyak zaitun gitu, sehingga asam oleat ini sangat bermanfaat ya karena dia jenis asam lemak tak jenuh gitu, sehingga dia tidak menghasilkan zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Kemudian di coklat ini juga mengandung katekin. Kita tahu katekin ini kita bisa temui sebelumnya kita pelajari di daun teh ya, di mana katekin ini salah satu antioksidan gitu ya yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, bisa mencegah penuaan dini, terus kemudian ada juga theobromine. Theobromine ini membantu merilekskan tubuh kita. Kemudian ada juga kafein. Ini kafein ada juga kita temukan di kopi, atau kopi dan teh begitu ya. Merupakan salah satu bahan penyegar. Kenapa coklat digolongkan menjadi bahan penyegar? Karena memiliki kafein ini. Sehingga dengan mengkonsumsi coklat, maka mirip-mirip kita mengkonsumsi kopi ya. Jadi menjadi lebih fresh, kemudian lebih terjaga gitu ya, tidak ngantuk dan sebagainya. Kemudian ada penetilamin. Dia juga memberikan efek dopamin atau perasaan senang dan suasana hati begitu. Sehingga sebenarnya ketika kita mengkonsumsi coklat ini, ketika kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar begitu ya, maka kandungan kimia yang bermanfaat ini dapat kita peroleh begitu. Tapi memang coklatnya ini juga coklat apa dulu begitu ya. Coklat murni tentu saja lebih baik gitu, tapi memang dari segi harga lebih mahal. Sedangkan coklat-coklat yang harganya lebih murah, sudah banyak campurannya begitu ya, gula dan yang lain-lain begitu ya, perisa-perisa dan sebagainya. Sehingga mungkin banyak juga kandungan-kandungan yang efeknya bertentangan dengan zat alami dari si coklat itu sendiri. Ada juga mineral, kalsium, potasium, magnesium, fosfor, kemudian ini ya masih mineral-mineral tersebut. Ada juga vitamin A, B1, B12, C, dan E yang diperlukan oleh tubuh.
Secara umum manfaat, mengkonsumsi coklat antara lain, antioksidan yang tinggi ya, karena tadi mengandung beberapa, apa namanya, zat yang termasuk dalam antioksidan, katekin, epikatekin, proantosianidin gitu ya, terutama, pada dark coklat yang memiliki kandungan, massa kakao yang cukup tinggi ya, sebesar 40%, di mana dalam, massa coklat itu yang terkandung adalah zat-zat ini yang cukup banyak. Kemudian ternyata coklat juga dapat menurunkan tekanan darah. Dia dapat memperbaiki aliran darah pada arteri sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya adalah mengurangi resiko serangan jantung karena kandungan epikatekin dapat mengurangi agregasi trombosit atau penggumpalan darah sehingga dapat mengurangi resiko serangan jantung. Selain itu juga dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2 karena adanya antioksidan ya, dapat apa namanya, mempengaruhi retensi insulin sehingga dia membantu tubuh kita apa namanya, eee, apa namanya, memperbaiki ya retensi insulin tadi. Mengurangi resiko preeklamsia. Preeklamsia ini resiko pada ibu hamil biasanya yang memiliki tekanan darah tinggi ya, sehingga apa namanya, tidak direkomendasikan untuk melahirkan normal. Nah, ternyata mengkonsumsi coklat ini dapat mengurangi resiko preeklamsia tersebut, karena adanya kandungan zat theobromine di sini. Kemudian menurunkan LDL. Mengkonsumsi coklat hitam ya, dark coklat secara teratur dapat menurunkan kolesterol LDL ya, karena tadi asam linoleat yang terkandung di dalam apa namanya, coklat. Menghilangkan depresi karena ada kandungan kafein, theobromine, metilsantin dan sebagainya. Mencegah kerusakan gigi karena theobromine dalam coklat mampu mencegah kerusakan gigi dan menghilangkan beberapa bakteri pada mulut ya yang menyebabkan kerusakan gigi tersebut. Nah, itu tadi beberapa manfaat produk coklat secara umum. Nah, kalau kita tinjau ya dari segi kehalalan produk coklat gitu, apa sih yang menjadi titik kritis gitu dari produk-produk coklat ini kalau ditinjau dari segi kehalalan. Nah, beberapa bahan ya kalau kita berbicara tentang kehalalan apa namanya, kita meninjau apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat coklat ini yang apa namanya, memiliki resiko tidak halal begitu ya dalam proses maupun dalam bahannya. Yang pertama adalah alkohol. Nah, ada beberapa perusahaan atau produsen yang mencampurkan alkohol atau rum atau essence ke dalam coklat. Nah, ini perlu ditinjau ulang apakah essence ini ya, terutama kalau alkohol jelas tidak apa namanya, diizinkan, tapi essence ini kita perlu tinjau ulang apakah memang sudah halal atau belum. Kemudian lecithin. Lecithin bisa berasal dari hewani atau nabati gitu. Ketika berasal dari nabati, oke, asalkan prosesnya oke. Berasal dari hewani, hewan apa yang digunakan gitu. Kemudian lemaknya, lemak dalam proses. Jadi lemak pada proses atau pada produk coklat ini tidak selamanya dari lemak coklat itu sendiri ya, tapi bisa ditambahkan dari lemak yang lain. Nah, lemak ini kan berfungsi sebagai emulsifier dan stabilizer dalam proses produksi apa namanya, produk coklat. Nah, kita bisa tinjau lagi apakah lemaknya berasal dari hewani atau nabati. Prinsipnya seperti itu ya. Kalau dari nabati kita lihat prosesnya apa namanya, ketika dari hewani, dari hewan apa, kemudian prosesnya seperti apa. Ketika kita memproduksi varian milk coklat atau coklat susu juga, susu yang digunakan ini harus dipastikan halal. Kemudian gula juga seperti itu. Oke, itu ya kalau untuk video pengolahan coklat, silahkan bisa searching di YouTube ya, cukup ada beberapa video pengolahan coklat yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan produsen coklat begitu, yang itu bisa menambah apa namanya, pengetahuan kita dan menambah wawasan kita ya mengenai bagaimana mengolah komoditi kakao ini, begitu ya.
Saya rasa seperti itu untuk, bab ini, bab Kakak, bab yang terakhir ya, komoditi terakhir untuk, bahasan kita mengenai bahan, penyegar. Ketika ada yang ditanyakan silahkan bisa melalui, biasa Unidakul atau YouTube atau mungkin bisa ke PJ. Nanti insya Allah, eee, apa namanya, saya buatkan video untuk jawaban-jawaban pertanyaan tersebut ya. Silakan mau ditanyakan dari, bab yang awal sampai sekarang, silakan. Karena untuk persiapan, UTS ya, sebentar lagi UTS, begitu. Baik, kalau begitu saya akhiri, pertemuan kita ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.